Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandini sebagai Ketua Kelompok dari Tugas Kewirausahaan Teknologi yang beranggota Ayu Puspitasari, Inur Aini, dan Kukus Cejati. Di sini kami mengambil tema tentang penyewaan alat berat, spesifikasi, centerfly, dan combel call. Judul rancangan bisnis kami adalah proyek pembangunan pelabuhan. Nah, di sini bidang bisnisnya adalah bidang usaha yang dimaksud dalam judul tersebut adalah salah satu proyek yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pelabuhan. Ini adalah gambar umum usahanya. Nah, untuk mendukung pembangunan tersebut, selain menggunakan sumber daya manusia, diperlukan juga alat berat sebagai pendukung sering besarnya permintaan masyarakat, khususnya kontraktor untuk menggunakan alat berat dalam menjalankan usaha. Mereka menyebabkan bisnis penyewaan alat berat semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ini menghadapi persaingan tersebut, maka setiap perusahaan jasa penyewaan alat berat melakukan berbagai cara agar dapat tepat eksis dalam memasarkan jasa. Salah satunya keunggulan bersaing yang paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah dengan melakukan strategi pemasaran dalam melakukan pendekatan pada konsumen. Gambaran perusahaan. Di sini perusahaan yang kami gambarkan adalah proyek pembangunan pelabuhan. Salah satu proyek yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari aktivitas pelabuhan. Secara teknis, pelabuhan adalah salah satu bagian ilmu pengguna maritime tempat dimungkinkan kapal-kapal pelabuhan atau bersandar dan kemudian dilakukan bongkar muat pada barang angkutannya. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Jadi setiap bisnis itu pasti ada strategi pemasaran. Di sini ada pemasaran produk. Produk alat berat yang disewakan oleh PT Risrak Jaya Abadi di Kabupaten Maros bervariasi seperti hidrolik, shovel crane, hydraulic mobile crane, router crane, forklifts, dan well loader, dan berbagai merek seperti Komatsu, TCM, Chart, Kanto, Mitsubishi, dan Centerfly. Harga. Pastinya harganya sewa alat berat pada PT Risrak Jaya Abadi bervariasi tergantung durasi penyewaan dan lokasi. Proyek PT Risrak Jaya Abadi memberikan harga yang relatif murah dibandingkan perusahaan lain. Adapun sistem pembayaran yang diberikan sangat mudah sesuai dengan kesepakatan bersama antara belah pihak. Nah, ini adalah strategi bisnis yang kami rancang. Di sini ada promosi. PT Risrak Jaya Abadi melakukan promosi melalui email, telepon, serta tatap muka. Perusahaan menjelaskan gambaran umum profil perusahaan dan menyertakan kontak person yang dapat dihubungkan apabila konsumen tertarik. Yang kedua itu ada orang. Nah, sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu aset paling penting bagi perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Karyawan lapangan dinilai dan dipatuhi oleh kepala engineering perusahaan berdasarkan kemampuan, kedisiplinan, dan pengetahuan. Di sini ada tempat. PT Risrak Jaya Abadi mempunyai lokasi yang strategis, yaitu di pertengahan kota, tempatnya di Jalan Persos Maros, Pangkep Ruko Malibu nomor 16 di Kabupaten Maros, Makassar. Area tersebut cukup memadai sebagai tempat parkir alat berat. Saran fisik atau physical indices. Alat berat yang dimiliki berjumlah 15 unit dengan jenis merek kegunaan yang bervariasi. Analisis persaingan. Tentunya dalam bisnis itu perlu bersaing. Nah, jadi analisis persaingan itu adalah pandangan perihal kekuatan produk penggantian dari produk-produk yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah yang terlalu
sensitif. Hal tersebut bergantung pada kondisi di lapangan. Dalam hal mengatasi hadirnya produk pengganti, perusahaan tidak melakukan hal apapun dan juga tidak melakukan tindakan antisipasi. Selanjutnya ada rancangan desain dan pengembangan potensi bisnis atau usaha dan peluang besar. Berdasarkan sumber daya manusia melalui manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha agar dapat survei dan berkembang. Manajemen sumber daya manusia yang terdapat di PT Research Jaya Abadi merupakan kegiatan mengatur, menetapkan program kepegawaian yang mencakup pada masalah perbuatan strategi sumber daya manusia, perencana sumber daya manusia, rekruting, dan seleksi sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kompetisi, evaluasi kinerja, dan produktivitas. Ada analisis teknis analisis terdapat penambahan investasi dengan pembangunan pelabuhan dengan tahap. Yang pertama itu adalah menghitung besarnya breadth over pace rate atau BOR. Yang kedua ada menghitung biaya operasional pembangunan pelabuhan. Yang ketiga menghitung internal rate of return atau IR. Yang keempat menghitung besarnya pengambilan modal. Dalam berbisnis pasti ada suatu masalah. Di sini ada mendefinisikan masalah. Pelaksana setiap investasi yang dipilih haruslah membawa manfaat atau benefit. Untuk menentukan ada tidaknya serta tingkat benefit tersebut, kita perlu membandingkan arus uang masuk dari proyek tersebut dengan arus uang keluar untuk proyek tersebut. Ini adalah analisis rancangan keuangan yaitu adalah untuk mengambil keputusan. Jadi tidaknya suatu investasi dapat dilakukan dengan analisis aspek finalisis. Finalisis adalah keputusan keuangan yang mengatasi dan menyesuaikan kondisi kas sesuai kas awal. Nah, ini adalah flowchart curve analysis. Ide penyewaan alat berat spesifikasi contoh dan pembuat proyek pembangunan pelabuhan. Kesimpulannya, yang pertama itu adalah pemohonan sewa alat berat PT Research Jaya Abadi, yaitu melayani pelanggan atau pemohonan dalam mengajukan permohonan penyewaan alat berat, yang itu memberikan informasi tentang jenis dan spesifikasi kendaraan alat berat. Yang kedua itu ada pelaksanaan akad penyewaan kendaraan alat berat, menandatangani surat kontrak perjanjian sewa, menyerahkan uang muka, dan menyerahkan formulir penyewaan. Yang ketiga itu adalah pembayar penyewaan kendaraan alat berat, dibayar di muka, diangsur, atau dibayar kemudian. Yang keempat itu ada penyerahan kendaraan alat berat setelah kedua belah pihak melakukan perjanjian kontrak, maka perusahaan menerima formulir serah terima yang sudah diisi oleh penyewaan alat berat. Yang kelima itu ada mobilisasi. Perusahaan mengantar dan mengambil alat berat di lokasi yang sudah ditentukan penyewaan. Perusahaan permindahan dan pengambilan kendaraan alat berat merupakan tanggung jawab. Nah, ini adalah sarannya. Sarannya dalam perusahaan itu haruslah melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap sistem prosedur penyewaan kendaraan alat berat dengan menerapkan sistem komputasi untuk mengoptimalkan pelayanan penyewaan kendaraan alat berat. Perusahaan harus memperketat pengawas terhadap prosedur penyewaan kendaraan alat berat, tidak terjadi penyelewengan dalam aktivitas usaha penyewaan kendaraan alat berat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kelompok ini. Saya sebagai ketua, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.